Baiklah, untuk adik-adik semua, untuk pertemuan kali ini kita itu akan membahas tentang uang. Dalam materi kali ini, apa saja yang kita harus bahas tentang uang ini? Kita itu akan membahas tentang jenis-jenis uang, kemudian syarat-syarat uang, teori-teori uang, dan juga motif uang. Kemudian lagi kita dapat juga mencari itu apa itu peranan uang dalam masyarakat. Oke. Oke, untuk yang pertama kita itu membahas tentang pengertian uang. Apa sih uang itu? Untuk apa sih uang itu digunakan? Makanya dia harus dikenal oleh masyarakat. Uang itu adalah alat yang kita gunakan untuk membeli barang dan jasa yang kita peroleh dengan cara menjual barang dan jasa juga. Dan kebetulan seperti ini, sebelum masyarakat mengenal uang, apa yang mereka gunakan untuk mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan, yaitu dengan sistem tukar menukar. Ya, yang biasa kita sebut dengan sebutan barter. Barter ini adalah yang pertama masyarakat dulu gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena dengan sulitnya menggunakan barter ini, sehingga bank-bank di Indonesia menciptakan uang supaya menjadi alat pembayaran yang sah untuk masyarakat. Kenapa sih barter ini sulit digunakan, dicapai dalam masyarakat? Itu karena sulitnya orang-orang yang kebutuhannya sama dengan kita. Contohnya, si A memerlukan beras untuk dimasak jadi nasi untuk mereka makan, dan si B ingin memakan daging ayam gitu. Padahal si B mempunyai ayam sedangkan dia tidak mempunyai beras. Jadi mereka itu melakukan tukar menukar. Itu karena mereka saling membutuhkan. Bagaimana dengan yang lain? Contohnya mereka itu bukan ingin membutuhkan daging ayam, tapi mementingkan gula. Padahal si A tidak memilikinya. Jadi susah untuk mengikuti barter ini ya. Makanya bank-bank di Indonesia itu menciptakan uang supaya menjadi suatu pembayaran yang sah. Kemudian kita masuk ke syarat-syarat uang ya. Syarat-syarat uang. Berbicara soal syarat-syarat uang ini, kita itu supaya dia tercipta menjadi uang, berarti uang itu harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama itu diterima dan digemari oleh masyarakat. Yang pastinya kalau uang itu harus diterima. Kalau dia tidak diterima oleh masyarakat, pastinya dia tidak akan tercipta. Kemudian yang kedua, tahan lama ya. Kemudian yang kedua itu syarat-syarat uang itu tahan lama, bukan yang mudah rusak. Contohnya seperti ini. Rusak artinya bukan karena tahan lama di kantong, bukan seperti itu ya nak ya. Yang artinya tahan lama itu walaupun dia kena air, dia tetap bisa kita gunakan untuk membeli sesuatu barang. Oke, mengerti kan? Terus yang kemudian itu mudah disimpan dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya. Maksudnya gini, kita simpan uang kita ke bank itu, ke suatu bank, bukan berarti uang kita itu berkurang. Kita tetap simpan, dia bisa tetap stabil uang kita di sana. Kemudian dalam jangka waktu yang tertentu nilainya relatif tinggi. Kita tahu nominal uang Indonesia itu paling tingginya 100 ribu ya kan, 100 ribu. Kenapa ibu bilang seperti ini, nominalnya tetap stabil dalam jangka waktu yang lama? Uang Indonesia itu tingkat nominalnya yang lebih tinggi itu 100 ribu, dan belum pernah ada uang nominal negara Indonesia itu
di atas 100.000 ini, nggak ada 200.000 kan nak. Jadi yang perlu kita ketahui, dia walaupun dia dalam jangka waktu yang lama, dia tetap stabil nilainya. Oke. Terus kita masuk ke jenis-jenis uang. Mungkin kalian pikirkan seperti ini, jenis-jenis uang itu apa sih? Mungkin cuma uang logam sama uang kertas. Ternyata tidak. Penggolongan uang ini memiliki berbagai golongan. Yang pertama berdasarkan kedudukannya. Dapat kita lihat, mungkin karena yang kita gunakan sebenarnya uang dalam kehidupan sehari-hari kita itu cuma uang kertas sama uang logam. Paling kalau ke bank atau ke pakai kartu kredit, debit gitu. Tapi ternyata tidak. Uang itu mempunyai kedudukan masing-masing. Yang pertama itu berdasarkan kedudukan uang itu memiliki beberapa macam ya. Ada 3. Yang pertama itu uang fiat. Yang pertama berdasarkan kedudukan ya. Berdasarkan kedudukannya itu ada yang pertama uang fiat namanya. Uang fiat. Terus apa itu yang kedua? Setelah uang fiat ini kan ada beberapa macam, itu ada uang komoditas. Uang komoditas. Apa yang ketiga? Ada itu uang hampir liquid sempurna. Uang hampir liquid sempurna. Mungkin kalian pikirkan gini, apa sih uang ini dibagi berdasarkan kedudukan, tapi apa sih pengertian uang fiat ini? Mungkin kalian pikir seperti itu. Uang fiat ini adalah komoditi yang diterima uang dengan nilai nominal yang jauh lebih besar dari nilai komoditas itu sendiri. Oke? Terus kalau uang komoditas Bu apa? Gitu. Uang komoditas itu adalah uang yang nilainya sebesar nilai komoditas itu sendiri. Contohnya 100.000. Ya tetap nilainya 100.000. Kalau apa Bu? Apa itu uang hampir liquid sempurna? Itu apa sih Bu? Kira-kira seperti itu. Kalau itu uang yang bila ingin digunakan harus ditukarkan ke dalam bentuk uang kertas atau uang logam. Oke? Kemudian kita masuk ke jenis uang yang kedua, yaitu dengan berdasarkan bahan uang. Bahan uang itulah yang sering kita gunakan, berdasarkan bahan uang yang sering kita pegang, kita buat di kantong kita gunakan untuk membeli ringso, membeli apa, yaitu yang kedua itu berdasarkan bahan uang ya. Berdasarkan bahan uang, yaitu yang pertama itu uang kertas. Uang kertas. Yang kedua itu uang logam. Uang logam ya. Uang kertas ini bentuknya seperti apa? Ya kertas. Kemana seperti halnya uang kertas yang kita gunakan untuk membeli. Contohnya kita disuruh mama kita membeli ringso ke warung gitu. Kita menggunakan uang kertas. Bahkan uang logam juga sering kita gunakan tapi banyak orang yang udah malu menggunakan uang logam ini dalam membeli barang-barang kalau kita pergi ke kedai. Kemudian ada juga berdasarkan asal negaranya. Apa aja itu Bu berdasarkan asal negaranya? Kalau berdasarkan negaranya yaitu ada juga berasal dari dalam negeri ya, berdasarkan negara. Kalau berdasarkan negaranya itu ada 2. Apa itu? Berdasarkan dalam negeri dan juga ada 2 lagi dalam negeri, luar negeri ya. Luar negeri. Kalau berdasarkan dalam negeri ini tuh apa? Mata uang kita apa? Pastinya rupiah. Itulah yang dinamakan dengan berdasarkan dalam negeri.
Kalau kita di negara kita Indonesia ini kita menggunakan mata uang rupiah. Tapi kalau kita contohnya pergi ke Amerika Serikat, mata uang apa yang kita gunakan, Nak? Pastinya kita menggunakan US dollar ya kan? Terus kemudian berdasarkan pihak yang mengeluarkan. Apa itu berdasarkan pihak yang mengeluarkan? Ini mungkin udah sering kita dengar pihak yang mengeluarkan. Udah sering kali kita dengar ini, apa itu yang berdasarkan pihak yang mengeluarkannya, itu uang giral dan uang kartal ya, Nak ya. Uang giral dan kartal. Oke. Uang kartal ini apa sih, Bu? Mungkin walaupun udah sering kita dengarkan dalam pembelajaran kita dalam sehari-hari, tapi mungkin banyak juga siswa yang tidak mengerti apa itu uang kartal. Uang kartal ini digunakan oleh uang yang dikeluarkan oleh bank sentral di Indonesia. Jadi uang kartal ini adalah uang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan kalau uang giral ini nilai saldo rekening koran yang dimiliki masyarakat pada bank-bank umum. Oke ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran peranan uang dalam masyarakat. Ini yang perlu kita ketahui dan sangat mungkin bukan dalam sehari-hari ya. Kita itu memang harus tahu itu peranan uang dalam masyarakat supaya kita tidak asal menghambur-hamburkan uang. Oke? Peranan uang dalam masyarakat. Ya. Kita bahas secara simpelnya saja ya, nah, karena kalian mungkin sudah lebih tahu ya menggunakan uang itu seperti apa. Peranan uang dalam masyarakat. Kalau bisa sambil dicatat ya, nah, garis-garis besarnya. Oke. Sebagai alat tukar atau medium of change, yang artinya sebagai alat tukar ini itulah yang kita gunakan untuk kalau kita berbelanja ke pasar, contohnya itu kita berikan uang, kita dikasih barangnya. Seperti halnya yang kita dengarkan itu, udah sering kita dengarkan itu, ada uang ada barang. Oke. Yang kemudian yang pertama sebagai alat tukar ya, alat tukar. Yang kedua itu ada dia alat satuan hitung. Alat satuan hitung. Satuan hitung ya, Nak. Diperhatikan ya. Kemudian yang ketiga itu alat pembayaran yang sah, sebagai alat pembayaran yang sah. Oke. Udah mengerti ya kalau tentang. Kemudian yang keempat itu karena papan tulisnya kurang muat, Ibu kasih di sini aja ya. Sebagai alat penyimpanan nilai. Nilai. Nampak? Udah matikan dulu. Udah siap untuk awal. Oke, kita lanjutkan ke teori uang ya. Teori uang. Dalam teori uang ini kita itu ada perhitungan, karena di sini ada dia teori statis dan teori dinamis. Dan kita lebih banyak yang kita gunakan itu yaitu tentang teori dinamis. Kita langsung masuk ke perhitungannya aja ya, anak-anak. Karena kalau materinya kalian bisa baca di buku masing-masing. Dan mungkin kalian nanti kurang mengerti apa itu perhitungannya. Jadi kita membahas ke perhitungannya saja. Untuk mencari teori uang ini ada rumus dia yang ini, M kali V sama dengan P dikali dengan T. Apa itu M? M itu adalah money.
yang artinya uang. M adalah uang atau money. Kemudian itu ada V, yaitu adalah laju peredaran uang. Laju peredaran uang. Kemudian ada dia dengan P. Apa itu P? Tingkat harga. Tingkat harga. Kemudian apa itu T? T itu adalah volume of trade. Oke ya, berarti kalau dalam mencari nanti ada dibuat soal, kita perhatikan dia, berarti yang mana dia M-nya, yang mana dia uangnya, yang mana dia laju peredaran uangnya, kemudian yang mana dia tingkat harganya, kemudian yang T, yang mana dia volume of trade-nya. Oke, kita masuk ke contoh ya. Kita masuk ke contohnya. Contoh, ibu langsung buat aja contohnya. M-nya sama dengan 200, kemudian V-nya sama dengan 10, dan T-nya sama dengan 1000. Oke, bagaimana menghitungnya ini Bu? Seperti apa caranya? Kayak mana? Mungkin banyak yang bingung kan? Kita masukkan dia ke rumus. Apa yang ditanya? Ditanya P atau tingkat harga. Oke, kita masukkan ke penyelesaiannya ya. Apa tadi rumusnya? Karena rumus awalnya tadi M kali V sama dengan P dikali dengan T. Ini bukan selamanya bentuknya seperti ini ya. Jadi rumus yang kita gunakan untuk menghitung mencari P seperti apa Bu? Kita buat P sama dengan M dikali dengan V I per T. Oke. Sekarang ini berapa? Masukkan nilainya ya. 200 dikali dengan 10 dibagi dengan 1000. 200 dikali 10 berapa? 2000 kan? 2000-nya terus dibagi dengan 1000. 2000 dibagi 1000 berapa? Hasilnya 2. Oke ya, udah paham sampai di sini? Udah ya, udah paham ya? Nanti Ibu kasih tugasnya, kalian harus praktekkan di rumah dan dikerjakan. Bu, bagaimana jika M-nya naik 2 kali lipat? Oke, kita buat contohnya ya. Contohnya, M sama dengan 40, 400, V-nya sama dengan 20, dan T-nya sama dengan 2000. Oke, kita masukkan ke rumus yang tadi ya. P sama dengan M dikali dengan V per berapa? Per T. Sama dengan, kita lanjutkan di sini ya. Berarti 400 dikali dengan 20 dibagi dengan 2000. Mengerti ya? 400 dikali 20 berapa dia? 8000 ya. 8000 dibagi 2000 berapa? Berarti dapat hasilnya 4.
ada juga soalnya kayak gini nanti. Bagaimana sih kalau ada penurunan 30% dia? Kita dapat menghitungnya juga dengan cara berapa 30% dari 2000. 30% dari 2000. Dari 2000. 30% dari 2000 itu berapa? 1400. Sekarang kita masukkan lagi ke rumus ya. Berarti P sama dengan M besar ya nak ya. M dikali V per T. Berapa dia M-nya? M-nya sama dengan yang 30% dari 2000 itu berapa? 1400. 1400 dikali dengan berapa tadi? Apanya? Dikali dengan 4 dibagi dengan 2000 ya. Maaf. Jadi dapat hasilnya menjadi 1400 dikali 4 dibagi dengan 2000, hasilnya dapat berapa? Hasilnya dapat 2,8. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan terima kasih.